Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Senang berjumpa saudara malam hari ini untuk bagikan berkat lewat firman Tuhan. Buka Alkitab kita sama-sama dari Yohanes pasal 8 ayat yang ke-42 sampai ayat yang ke-45. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Father of liar. Bapa dari segala pendusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu dikatakan apa? Tidak percaya padaku. Ayat yang ke-43 dan ayat yang ke-45 saya mau ulangi sekali lagi. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Ayat yang ke-45. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita bicara firman Tuhan berisi janji-janji Allah yang luar biasa. Amin. Kalau kita bicara firman Tuhan, tidak ada alasan untuk kita jadi takut. Saudara boleh menatap saya dan berkata, "Pendeta, saya sendiri kemarin ada di tengah-tengah kerusuhan, pendeta. Saya lihat ada tembakan, duar, orangnya jatuh, blak, darah. Cur." Orang Indonesia kan kalau ngomong gitu kan, saya jalan plek 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 plek, pintunya saya buka, sret, saya duduk, bret, tiba-tiba orangnya jalan, duk 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 duk, saya udah takut tapi saya ambil gelas, saya minum, gluk 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 gluk. Saudara boleh menatap saya dan bilang, "Pendeta, apa pendeta nggak tahu apa yang terjadi hari-hari ini? Apa pendeta nggak mengerti apa yang sedang berlangsung hari-hari ini? Situasi politik yang sedang terjadi, keadaan ekonomi yang tidak menentu kembali, keadaan moneter yang sama sekali tidak punya kepastian." Jawaban saya sederhana, apapun yang ada di depan kita, kita tetap memegang janji Tuhan yang adalah kebenaran. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Alkitab berkata persoalannya kamu tidak bisa menangkap. Persoalannya kamu tidak bisa mengerti. Ayat yang ke-43 dikatakan, "Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku." Di sini persoalannya ada banyak orang Kristen yang bilang, "Pendeta, tetapi apa yang difirmankan Tuhan itu kan hanya janji. Tetapi apa yang di depan saya itu adalah fakta." Nah, ini persoalannya. Ada banyak orang Kristen mempertentangkan keduanya. Dokter bilang saya nggak bisa punya anak. Itu fakta, pendeta. Nggak bisa dipungkiri, nggak bisa kita bilang, "Ya tapi saya percaya. Apa itu iman? Iman bukanlah mimpi di siang bolong. Ada banyak orang pikir orang beriman ini cuma mimpi aja dia bilang, saya percaya. Suami saya bertobat. Mana? Iman adalah merubah janji Allah menjadi fakta. Amin. Iman merubah janji Allah menjadi fakta. Iman bukanlah mimpi dari orang-orang beriman yang berkata, "Walaupun kata dokter tidak bisa punya anak, siapa duga, kira-kira, seandainya, kalau tiba-tiba Allah bekerja, siapa tahu, mungkin aku bisa punya anak. Kalau enggak, ya enggak apa-apa." Saya tidak percaya. Saya mengerti betul bahwa hidup Kristen tidak berdiri pada dua alam.
Ada banyak orang yang akhirnya jadi stres dan dia pikir hidup Kristen itu seperti berdiri di dua alam, pendeta. Di satu sisi kalau saya ada di gereja, saya dengar para pendeta berkhotbah, kayaknya enak bener, kayaknya indah bener, rumah tangga dapat dipulihkan, ekonomi dapat diberkati, kehidupan kita dijaga dan dilindungi, anak-anak kita diberkati, suami dapat dirubah, anak-anak dapat dijaga dari yang jahat, pekerjaan akan diluaskan, mujizat akan terjadi. Tetapi ketika saya keluar dari gereja, saya jumpai fakta. Saya jumpai keadaan yang pasti. Dan kadangkala antara apa yang saya dengar dengan apa yang saya jumpai, ini dua hal yang bertentangan. Dan Alkitab berkata, kemudian karena semuanya itu, kamu tidak bisa menangkap firman-Ku. Kamu tidak bisa percaya. Kamu tidak bisa mengerti. Alkitab memberi jalan keluarnya. Bukan karena kita hidup di dua dunia, tetapi karena setan menipu kita. Saudara mengerti mau saya? Setan menipu kita. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, saya tidak percaya setan ada. Jawaban saya, setan ada. Setan punya kuasa? Yap, setan punya kuasa. Tapi saya mau ingatkan buat saudara. Orang percaya diberi kuasa untuk menginjak setan di dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan ya mari. Apa yang setan tipu kita, sehingga olehnya kita tidak mengerti rencana Allah. Apa yang setan tipu kita sehingga kita tidak memahami janji Allah. Apa yang setan tipu buat kita sehingga kita tidak bisa hidup dalam kemenangan dan kebenaran. Saya catat di sini, saya jumpai minimal ada 4 hal penting. Apa yang setan tipu kita? Yang pertama, iblis sebagai bapa segala pendusta itu, kan di ayat yang ke-44 sudah dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia dikatakan apa? There is no truth, tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata kehendak sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saya catat di sini yang pertama, setan berdusta kepada kita tentang kasih Allah. Saya ulangi sekali lagi. Setan berdusta kepada kita tentang kasih Allah. Saya ulangi sekali lagi, setan berdusta kepada kita tentang kasih Allah. Saya ulangi sekali lagi, setan berdusta kepada kita tentang kasih Allah. Sehingga kenapa kadangkala kita pikir saya tidak bisa lihat mujizat? Kenapa kadang-kala saya pikir bahwa rumah tangga saya tidak mungkin dipulihkan, penyakit saya tidak bisa disembuhkan, karena setan menipu kita tentang kasih Allah. Sehingga kita pikir kasih Allah itu terbatas. Saudara mengerti mau saya? Ya orang lain sih bisa ditolong, tetapi rasanya saya ini udah parah sih. Kasih Allah tetap kasih yang tidak terbatas. Amin. Kasih Allah tidak bisa dibatasi oleh apapun. Kita begitu tertipu sehingga kita nggak bisa hidup dalam sukacita. Ada banyak orang Kristen hari-hari ini sudah tidak bisa tertawa lagi. Ada banyak orang Kristen hari-hari ini sudah tidak bisa bangun pagi dan bilang, puji Tuhan. Tapi dia bangun pagi, ya Tuhan saya masih hidup. Saya percaya orang Kristen bangun pagi dan segar. Amin. Saya percaya orang Kristen bangun pagi dan bilang, terima kasih Tuhan, hari ini saya akan kembali rebut kemenangan di dalam kuasa Tuhan. Berikan tepuk tangan. Amin. Setan menipu manusia tentang kasih Allah. Sehingga dia taruh dalam pikiran manusia bahwa kasih Allah itu terbatas. Saya ulangi sekali lagi. Dia taruh dalam pikiran manusia bahwa kasih Allah itu terbatas. Bahwa betul Allah bisa kerjakan mujizat. Tapi betul Allah bisa lakukan perkara besar. Tapi betul Allah masih tetap Tuhan yang melakukan dan menyatakan kemuliaannya. Tetapi sehingga apa yang terjadi sekarang dalam kehidupan kita, kita mulai berpikir, bisakah ini berlaku buat saya? Mungkin buat orang yang berdoa 2 jam 1 hari, itu bisa berlaku. Tapi pendeta, saya baru doa 15 menit kayaknya gatel lah kepala, gatel lah leher. Tiba-tiba telepon bunyi, kring. Tuhan, maaf ya, telepon bunyi. Saya tunggu-tunggu malaikat nggak ada yang angkat. Saya sendiri yang angkat ya. Hello. Oh.
Susi. Apa kabar? Oh iya. Lu udah tahu belum? Itu ada yang mau jual tanah, lu mau beli nggak? Murah. Gue udah, lu mau lihat? Udah kita sama-sama aja Tuhan. Maaf ya nggak bisa lanjutin, ada janjian. Sehingga kita mulai tertuduh dan kita mulai merasa, bagi saya yang masih punya kekurangan, bagi saya yang masih punya kelemahan, kasih Allah adalah kasih terbatas. Bagaimana setan membuat iman kita lemah? Yang pertama dia tuduh kita bahwa kita adalah orang berdosa. Yang pertama dia tuduh kita bahwa kita adalah orang yang tidak layak. Yang pertama dia tuduh kita bahwa iman kita masih belum sempurna. Sehingga kita jadi orang Kristen yang selalu iri lihat orang lain. Dan kita bilang, ya orang itu bisa terima mujizat, habis imannya udah luar biasa sih, tapi saya ya masih kelas 2 SD. Ingat, setan menipu manusia bahwa kasih Allah terbatas. Tetapi hari ini kembali saya mau ingatkan, kasihnya bukanlah kasih yang terbatas. Saudara boleh menatap saya dan berkata, pendeta, masa lalu saya nggak begitu bagus. Saudara boleh menatap saya dan berkata, pendeta, saya belum begitu sempurna. Masihkah saya bisa terima mujizat? Gereja telah menempatkan diri menjadi orang-orang yang tertutup. Sehingga sepertinya untuk menerima mujizat Tuhan begitu besar. Saya pelajari dalam Alkitab. Orang-orang yang terima mujizat Tuhan bukanlah orang-orang yang sempurna. Amin. Tetapi orang-orang yang percaya. Alkitab berkata Bartimius itu buta. Dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Seandainya pendeta sekarang yang mendoakan Bartimius, mungkin pendeta itu berkata, Bartimius, yang pertama kau harus bayar perpuluhan tiap bulan dulu. 10 bulan lah kira-kira, baru kemungkinan bisa ngelihat, itu juga dikit-dikit. Tapi nanti setelah kira-kira 2 tahun begitu, udah agak mending, tapi masih pakai kacamata. Setelah 4 tahun, engkau tidak pernah tidak bayar perpuluhan terus. Bartimius, baru kau bisa lepas kacamata. Dan orang menatapmu dan berkata, bukalah kacamatamu. Lalu kau buka kacamata dan kau bisa melihat. Itu baru soal uang. Yang kedua, kau harus hidup sungguh-sungguh. Melayani Tuhan. Minimal jadi anggota core di gereja. Atau terima tamu. Dan jangan lupa setiap kali orang datang kau harus tersenyum, jangan pelototin. Sekali aja ada orang yang keluar gara-gara kau pelotot, Bartimius, sorry, mata buta lagi. Pendeta sekarang seneng kasih syarat. Seneng ngerti gak mau saya? Pendeta sekarang seneng iman plus. Iman plus ini, iman plus itu, iman plus ini, iman plus itu, iman plus ini. Tetapi hari ini kembali saya yakin dalam firman Tuhan bahwa sesuai dengan iman kita akan jadi pada kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya sudah bosan lihat orang Kristen yang hidup dalam ketakutan. Saya sudah bosan lihat orang Kristen yang selalu hidup dengan bertanya, masihkah Tuhan bisa pulihkan keadaan saya? Masihkah Tuhan bisa buat mujizat buat saya? Masihkah perkara besar dapat saya terima dalam hidup saya? Setan telah menipu manusia tentang kasih Allah. Sehingga kita punya anggapan yang berbeda tentang kasih Allah. Kita pikir kasih Allah adalah kasih yang terbatas. Yang kedua, saya pelajari bukan hanya kasih Allah itu terbatas, tetapi kasih Allah itu kasih yang memilih. Kasih Allah adalah kasih yang memilih. Yang seorang bisa dikasih lebih. Sehingga kita berkata, ya dia sih orang khusus dari Tuhan. Makanya setelah 7 tahun dia menikah gak punya anak. Akhirnya dia bisa punya anak. Tapi kalau saya bukan orang pilihan. Saya percaya pilihan atau tidak pilihan. Itu tergantung bagaimana kita buka hati dan berserah pada Tuhan. Amin. Soal pilihan dan bukan pilihan bukanlah persoalan Allah yang mau memilih si A dan menolak si B. Tetapi persoalan tentang pilihan adalah persoalan saya buka hati atau saya tidak buka hati. Amin. Alkitab berkata seorang yang bernama Sakeus lari naik ke atas pohon. Seorang yang bernama Sakeus dia lari dan dia sekarang berada di atas pohon. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Peristiwa Sakeus lari dan naik ke atas pohon. Saya beri nama Sakeus buka hati buat Tuhan. Amin. Kenapa Yesus bilang, Sakeus aku mau menumpang di rumahmu?
Bukan karena Sakeus orang khusus yang dipilih oleh Allah. Tetapi saya catat karena Sakeus orang yang mau buka hati bagi Tuhan. Amin. Dia naik ke atas pohon. Alkitab tidak berkata 12 orang naik di atas pohon. Sakeus dorong-dorongan dan bilang, sana lu. Gue udah duluan, lu pakai ngikut-ngikut segala. Alkitab cuma bilang satu orang naik ke atas pohon. Saya percaya sebagian bilang, gila tuh orang. Aneh benar. Masa kecil kurang bahagia. Gede-gede manjat-manjat. Pleset baru tau rasa. Saya percaya jadi bahan omongan orang. Bahan omongan orang. Kadang-kala kalau kita beriman nih, kita doa sambil nangis, orang kadang-kala ketawain kita. Nangis kayak film India aja tuh orang. Ada orang yang datang kepada saya dan bilang, pendeta, kadang-kala kebaktian kita lagi diketawain sama orang dunia. Saya bilang, kenapa? Sebab orang dunia lagi mengejek kelompok-kelompok kita sambil bilang, tuh orang Kristen film India. Saya belum ngerti, saya bilang kenapa? Ya habis itu. Kalau nyanyi kan sukacita, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nggak lama kemudian, persis kayak film India. Cuman bedanya nggak ada tiang aja. Kalau ada tiang aja langsung, na. Orang pasti bicara yang buruk juga tentang seorang yang bernama Sakeus. Sebab dia bukan orang miskin ya. Dia bukan orang biasa. Kalau kira-kira sekarang ya dirjen pajak lah gitu. Iya. Antara dirjen pajak atau direktur BI lah gitu. Ya kalau dia sekarang ada di sini ya dia dipanggil juga Komisi 8 saya pikir. Adalah urusannya lah. Ya kan? Kita bersyukur jadi orang biasa, saudara-saudara. Nggak dipanggil-panggil. Ya kan? Kita cuma hidup setia aja deh sama Tuhan. Saya pikir dulu jadi direktur bank bahagia. Sekarang jadi direktur bank deg-degan. Ya kan? Telepon bunyi. Oh tuh. Saya percaya direktur bank hari-hari ini nggak berani kali bawa handphone. Kita itu kalau bawa handphone berbunyi kita udah senang banget. Ih, ada yang nyariin gua. Ya kadang-kala kan kita malu juga bawa handphone nggak bunyi-bunyi. Kita udah jalan sama temen 2 jam lo bunyi-bunyi. Temen bilang udah bayar belum tuh handphone? Jangan-jangan lo beli di lampu merah. Nggak ada isinya, nggak ada apa, cuma belakang. Halo. Nggak bunyi kalau ngomong. Ya biar. Tapi direktur bank hari-hari ini, waduh, bunyi langsung dia lihat. Oh, bini muda gua. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Kembali saya mau ingatkan, setan mulai menipu kita. Bahwa kasih Allah itu sepertinya kasih yang memilih. Ini seorang yang namanya Sakeus ini, dia pangkatnya cukup tinggi. Orang yang cukup berpengaruh dalam bidang moneter, tiba-tiba naik ke atas pohon. Kan seperti orang masa kecil kurang bahagia itu. Ada di situ. Yesus lewat. Tiba-tiba Yesus natap ke atas, saya percaya yang lain, oh kena lu. Kena lu. Ya kan, sama seperti di gereja juga begitu. Kalau pendeta bicara agak keras sedikit, ada kena sih. Bustiawan kena nih hari ini. Kena. Nah kalau pendeta lain ngomong keras lagi, Pak Joni kena. Dia nggak pernah kena, ngeles terus dia. Saya percaya nih, Bang. Saya senang banget kalau lihat orang Kristen ketawa, senang banget hati saya. Coba sudah pikir-pikir, terakhir kali sudah ketawa kapan? Oh itu pendeta. Waktu anak saya di ulang tahun ke-7, dia tiup lilin, dia kepleset, hidungnya ada di kue. Saya jadi geli gitu, kesian tapi geli. Anaknya sekarang umur berapa? 24. Ya.
17 tahun yang lalu. Ya, ada banyak orang Kristen tegangnya minta ampun, saudara. Ya kan? Nah sekarang sudah bisa bayangin, Yesus lihat ke atas, yang lain bilang, kena nih dia nih, kena nih. Yesus bilang, Sakius. Habis dia. Turun. Aku mau menumpang di rumahmu. Kok nggak diomelin orang naik-naik begitu? Jawaban saya, kenapa Yesus buat mujizat buat Sakius? Kenapa Yesus buat mujizat? Karena kasih Allah adalah kasih yang tidak memilih. Amin. Yang membuat kita berpikir bahwa kita nggak bisa terima mujizat, kan bukan persoalan kita. Yang membuat kita pikir kita tidak bisa terima mujizat, bukan karena situasi dengan anakmu sudah terlalu parah. Yang berpikir engkau tidak bisa terima mujizat, bukan karena dokter bilang tidak ada kesembuhan bagimu. Tapi yang membuat kita berpikir kita tidak bisa terima mujizat, adalah dusta iblis. Bagi Allah tetap tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Alkitab berkata, kamu tidak bisa mengerti kebenaran, kamu tidak bisa mengerti apa yang kusampaikan, kamu tidak bisa hidup dan menjalani apa yang kusampaikan, karena engkau mendengar apa kata iblis. Iblis itu bapa segala dusta, padanya tidak ada kebenaran. Dusta yang pertama, dia tipu kita tentang kasih Allah, bahwa kasih itu Allah terbatas. Yang pertama, kasih Allah. Yang kedua, memilih. Kasih Allah yang ketiga, conditional, atau terpengaruh dengan kondisi. Berarti kalau Allah mau buat mujizat, mungkin ketika hamba Tuhan besar dari luar negeri hadir di sebuah kebaktian kebangunan rohani, di situ bisa buat mujizat. Tapi saya mau beritahu, dimanapun engkau percaya, di situ kuasa Allah dapat dicurahkan. Berikan tepuk tangan ya mereka. Naaman datang ke rumah Elisa. Naaman datang ke rumah Elisa. Naaman itu orang cukup terkenal, Panglima ABRI dia. Panglima TNI. Itu cukup populer itu. Tapi masih populer Baramuli lah. Tiap hari dia ada di koran, bad or good, pokoknya ada Baramuli di koran. Setiap majalah ada Baramuli. Yang saya lihat cuman Bobo sama Bocil aja tidak ada. Sama Trubus. Saya lihat. Loh, kalau pendeta itu kan nggak ikut-ikutan politik, pendeta itu yang lurus-lurus aja ya kan? Yang kebenaran aja kita ngomong. Saya lagi lihat di toko majalah, Baramuli, banyak sekali. Saya lihat mana yang tidak ada Baramuli. Bobo, Bocil, sama Trubus. Sebab Trubus bonsai, saudara-saudara. Itu khusus untuk yang begituan. Nah, Naaman datang ke rumah Elisa. Lalu apa yang terjadi? Elisa bahkan gak keluar. Elisa mau buktikan bahwa mujizat bukan karena kehebatan seseorang. Amin. Mujizat bukan hanya terjadi waktu seorang hamba Tuhan tumpangkan tangan, goyang-goyang sedikit, lalu orangnya agak goyang juga, dan akhirnya terjadi mujizat. Saya ngerti mau saya? Elisa bilang sama Gehazi bujangnya, beritahu dia, suruh ceburkan diri 7 kali di sungai Yordan. Lalu Gehazi bilang, Pak, Bapak, kata Nabi sibuk, nggak bisa ketemu Bapak. Tapi ada pesan, 7 kali suruh. Saya pikir itu Gehazi mau ngomong juga ketawa kali. Dalam hati Gehazi, gue juga nggak mau disuruh. Lu iya kan, sudah bisa bayangin kan? Gehazi pikir, bos gue kacau juga ini, Panglima TNI datang disuruh nyebur di situ. Pikir kerjaan ini bos gue. Pak, Bapak suruh cebur 7 kali di sungai Yordan. Setelah bisa bayangkan, saya percaya nggak pakai selamat siang, nggak pakai selamat malam, nggak pakai apa-apa. Dia keluar. Naaman marah sekali. Naaman bilang, sungai-sungai di Damsyik yang bernama Abana dan Parpar jauh lebih baik daripada sungai Yordan itu. Lebih baik aku mandi di sana dan aku juga bisa menjadi tahir. Dia mau bilang, jangankan benam 7 kali, mandi semalam suntuk juga aku masih lebih berani di Abana dan Parpar. Lalu salah satu pegawainya bilang, Tuan,
Kalau diminta yang lebih susah, bukankah Tuhan mengikutinya? Ini dia persoalannya. Kalau diminta yang lebih susah, saya pelajarin, orang tuh kalau belum percaya Kristus, diminta yang susah-susah sama dukun dikerjain. Lo betul nggak? Dukun tuh nggak pernah minta yang gampang-gampang. Dukun nggak pernah minta yang gampang-gampang. Dia suruh cari telur ayam putih yang telurnya hitam. Iya kan? Dia suruh bertaruh segala macam. Coba saudara lihat deh, orang tuh kalau percaya sama kuasa gelap, sebetulnya disuruh yang susah-susah dia ikut. Saya ngerti mau saya? Sekarang dia bilang, Bapak kan cuma suruh mandi 7 kali di Sungai Yordan. Lalu pertanyaan saya, Sungai Yordan itu yang menyembuhkan? Sungai Yordan itu yang menyembuhkan? Atau 7 kalinya? 1, 2, 3. Kalau sekarang kita ke Sungai Yordan, benam sampai keriput, belum tentu Panu kita sembuh. Iya kan? Dia sakit kusta. Saudara Panu, loh Panu tuh penyakit serius loh. Mau minta tolong sama pendeta kan juga susah kan? Iya kan? Pendeta, tolong doain. Sakit apa? Sakit kulit. Sakit kulitnya apa? Kan malu. Dia itu membutuhkan kenekatan untuk bilang Panu. Lebih mudah Rudy Ramling aku di DPR daripada kita. Kita pakai bahasa diplomatis. Orang sekarang kan senang pakai bahasa diplomatis kan. Begini pendeta, sebagian ada yang putih, sebagian ada yang hitam. Sehingga pendeta juga diplomatis sambil berdoa nyanyi, biarlah yang hitam menjadi hitam, jangan harapkan jadi putih. Suruh benam 7 kali. Buat saya itu kan cuma mengajar hal sederhana. Bahwa kalau Tuhan buat mujizat, Allah tidak terkondisi dengan apapun. Asal saja saya mau beriman, asal saja saya mau taat, di kamar tidur saya bisa melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Amin. Tidak usah tunggu puasa 40 hari, 40 malam. Walaupun doa puasa itu perlu, penting, harus buat setiap orang Kristen. Tetapi saya mau beritahu, waktu mujizat Tuhan terjadi, ketika engkau beriman, ketika engkau taat, ketika engkau sadari kuasa yang ada padamu, ketika engkau dengan iman melawan setiap campur tangan kegelapan dalam hidupmu, maka pada saat itu kita akan lihat kemenangan yang luar biasa dari Allah. Berikan tepuk tangan yang beri. Hanya sekali lagi saya ulangi, kenapa kita merasa hidup di dua alam? Di satu sisi kita dengar janji, tetapi di sisi yang lain kita lihat kenyataan hidup yang berbeda. Saya mau beritahu itu dusta iblis. Dusta iblis yang pertama, iblis berdusta kepada manusia tentang kasih Allah. Sehingga akhirnya kita punya konsep kasih Allah yang very confusing. Kita punya konsep kasih Allah yang sangat membingungkan. Dan saya khawatir ada banyak orang punya konsep kasih Allah sebetulnya berasal dari pandangan kafir. Dia sebetulnya punya konsep kasih Allah dalam pandangan humanis. Dia sebetulnya punya pandangan konsep kasih Allah dalam pandangan filsafat dunia ini. Tetapi coba saudara lihat penjahat yang di sebelah kanan Yesus itu. Dia bilang, ingatlah akan aku jika engkau berada dalam Firdaus. Yesus bilang, hari ini juga engkau ada bersama dengan aku. Amin. Artinya unconditional love. Kasih yang tanpa syarat. Yesus nggak minta dia banyak-banyak, Yesus nggak interogasi banyak, Yesus nggak bilang, kamu udah hafal berapa lagu rohani nih, saya ajarin yang gampang aja. Bapak terima kasih, kamu udah hafal belum? Begini nih lagunya, Bapak terima
Ada lagi yang kasih syarat kalau kita belum bisa bicara bahasa roh, kita nggak mungkin bisa di surga. Karena di surga nanti bicaranya bahasa roh. Ada lagi. Buat saya semua itu perlu, semua itu baik. Tetapi kasih Allah tetap unconditional love. Amin. Petrus boleh gagal, Petrus boleh menyangkal Yesus, Petrus boleh berkata aku tidak kenal engkau. Tapi waktu Yesus menjamahnya sempurna. Berikan tepuk tangan yang beri. Hari ini kembali saya mau ingatkan. Iblis berdusta kepada manusia tentang kasih Allah. Yang kedua saya pelajari, apa yang iblis berdusta kepada kita. Iblis berdusta kepada manusia tentang konsep sukacita. Iblis berdusta kepada manusia tentang konsep sukacita. Saya ulangi sekali lagi. Kenapa ada banyak orang Kristen merasa seperti hidup di dua alam? Sebab dia merasa kalau ikut Tuhan itu berat. Mesti doa, Tuhan. Kata pendeta pagi-pagi saya mesti doa, kalau nggak dikutuk, ya saya doalah. Mudah-mudahan nggak datang kutuk. Kamu udah doa nih. Berkat ya. Kita merasa bahwa hidup Kristen tanggung jawabnya dan syarat-syaratnya suka. Tetapi di sisi yang lain kita merasa dunia ini menyenangkan. Sehingga orang mulai beranggapan orang yang berbahagia adalah orang yang bisa mengcombine hal-hal sorgawi dengan hal-hal duniawi. Buat saya itu kan kompromi. Buat saya itu kan kompromi. Yesus berkata dalam Yohanes, saya ingin sudah buka, pasal yang ke-14, ayat yang ke-27. Damai sejahtera dikatakan apa? Kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah ini persoalannya. Ada banyak orang Kristen konsepnya bingung sekali. Dia seperti hidup di dua alam. Sehingga dia bilang, kalau saya mau hidup hanya hal-hal rohani saja, rasanya saya nggak bisa diberkati. Kalau saya dagang saya mesti jujur, rasanya sulit saya lihat berkat. Kalau saya bisnis lalu saya harus lurus-lurus, bagaimana saya bisa lihat sukses? Kalau saya anak muda harus hidup dalam kekudusan, mana bisa saya berhasil, karir saya bisa bagus. Semua pasti akan terhambat. Sekali lagi, karena kita merasa kita hidup di dua dunia, setanlah yang menipu kita. Dia menipu kita, dia berdusta kepada kita bahwa sukacita hanya ada di dalam dunia. Sukacita hanya ada di dalam dunia. Sukacita hanya ada di dalam dunia. Tetapi Yesus jelas berkata, damai sejahtera yang kuberikan, tidak yang seperti dunia berikan. Apa artinya tidak seperti dunia berikan? Yang pertama, sukacita dari dunia, sukacita hasil kompromi. Selalu saya bilang sukacita hasil shortcut, sukacita hasil mengambil jalan pintas. Bukankah dunia ini penuh dengan tawaran-tawaran untuk mengambil jalan pintas? Orang dalam dunia bisnis bilang sogok saja. Orang di dalam kehidupan sehari-hari bilang, ya kita ambil jalan yang cepat saja. Tapi hari ini kembali saya mau ingatkan, sukacita dari Tuhan itu sukacita yang kekal. Amin. Bukan sukacita yang sementara, bukan sukacita yang cuma sesaat, tetapi kemudian membawa risiko yang terlalu berat. Tetapi justru sukacita yang Tuhan berikan, sukacita karena kebenaran. Bahwa untuk sementara kita memang harus lewati penderitaan, untuk sementara memang kita harus setia. Tetapi justru di balik ini ada kemenangan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang beri. Sekarang saya mau tanya, kalau saudara punya uang, saudara bisa bayar anak saudara tidak usah ikut ujian, tapi naik kelas. Mana yang saudara mau pilih? Anak saudara bisa naik kelas tanpa ujian, artinya tanpa keringat, artinya tanpa bersusah payah, dan akhirnya dapat nilai yang paling bagus, mungkin juara sekolah. Atau anak saudara benar-benar belajar, anak saudara benar-benar pinter, anak saudara benar-benar bergumul, sampai akhirnya dia juara sekolah. Buat saya, engkau kan akan lebih bangga untuk bilang, saya mungkin bukan orang kaya,
Saya mungkin bukan orang berada, tapi saya senang sekali anak saya lulus sebagai yang terbaik di sekolah. Betul? Daripada sudah memiliki segala-galanya, sudah bilang, gurunya gue bayar. Orang mungkin di depan sudah kata, iya iya. Di belakang gila tuh orang. Ya kan? Hari ini kembali saya mau ingatkan, kenapa sukacita kita sukacita yang kekal? Karena sukacita hasil perjuangan. Amin. Sukacita kita kekal karena sukacita kita hasil kemenangan yang luar biasa dari Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Daniel itu masuk gua singa. Saudara, kira-kira bayangan saudara Daniel masuk gua singa itu indah atau tidak indah? Enak atau enggak enak? Kira-kira Daniel masih bisa tertawa nggak waktu mau masuk gua singa? Saya percaya kalaupun dia masih bisa tertawa, saya percaya itu tertawa yang dia harus latih di dalam dirinya. Saya tidak percaya bahwa Daniel masuk gua singa dan bilang, saya masuk nih. Woo! Sampai ketemu besok ya, bye. Saya percaya yang ada dalam pikirannya, saya mungkin akan mati sekarang. Yang ada dalam pikirannya, that's it. Inilah akhir perjuangan iman. Mungkin dalam pikirannya, sayalah martir untuk Tuhan. Saya ngerti mau saya? Mungkin nggak ada senyum. Atau mungkin kalau ada senyum, dia paksakan untuk bilang, hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan. Sebab apapun yang terjadi, pasti baik. Saya ngerti mau saya? Tetapi waktu dia keluar. Kira-kira mana lebih enak? Kira-kira mana lebih enak? Dia nggak lewati masalah itu, atau dia lewati masalah itu? Waktu dia udah keluarnya, dia bilang, ini adalah kemenangan yang luar biasa. Amin. Kenapa kita kadang-kala masih harus lewati masalah? Karena Tuhan mau ajar kita sukacita yang berbeda. Sukacita di balik tantangan, sukacita di balik masalah, sukacita di balik pergumulan. Bahwa kemenangan yang Tuhan berikan itu kemenangan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan. Setan telah berdusta kepada kita bahwa kemenangan kita adalah kemenangan yang sesaat. Setan berdusta kepada kita bahwa kemenangan kita hanyalah kemenangan dari dunia. Setan menipu kita bahwa sukacita kita hanyalah sukacita daging. Tetapi hari ini kita mau bilang, Tuhan, kalau aku mau bersukacita, aku bukan bersukacita buat apa yang aku dapat di dunia ini, tetapi aku bersukacita untuk segala sesuatu yang Tuhan telah sediakan bagiku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Hal yang ketiga, saya pelajari lebih jauh. Apa yang setan tipu kita? Apa dusta iblis? Sehingga kita merasa seperti hidup dalam dua dunia yang tidak bisa mengalami kemurahan dan anugerah-anugerahnya dalam hidup kita. Yang ketiga, setan berdusta kepada manusia tentang konsep neraka. Ini penting. Setan berdusta kepada manusia tentang konsep neraka. Setan berdusta kepada manusia tentang konsep neraka. Sehingga orang berkata neraka itu tidak pasti. Siapa yang tahu bahwa neraka itu pasti? Sebagian lagi mulai berkata, bukankah neraka itu hanya impian para pendeta untuk memberitahu kepada jemaatnya, hati-hati, engkau harus hidup benar, sebab kalau tidak, neraka. Sehingga orang dunia sebetulnya sedang menertawakan orang Kristen dan berkata neraka itu tidak ada. Ada orang yang bilang sama saya, pendeta, engkau khotbah dengan hal yang sangat bertentangan. Saya bilang, mengapa? Dia bilang begini, karena pendeta, kau bicara tentang kasih Allah, tetapi pada saat yang bersamaan kau bicara tentang neraka. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Kalau Allah mengasihi, maka dia tidak mungkin menciptakan neraka. Ada lagi yang bilang bahwa neraka itu tidak ada. Yang ada hanyalah api penyucian. Bahwa manusia hanya akan sementara di sana untuk disucikan. Tetapi akhir dari segala tujuannya, manusia akan kembali ada di sorga. Saya mau beritahu itu semua tipu daya setan, supaya kita nggak hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara mengerti maksud saya? Kadangkala orang tinggalkan pelayanan hanya karena disakiti, dikecewakan sedikit. Hanya karena tersinggung dia bisa bilang, udah deh mulai sekarang saya nggak pelayanan lagi. Hamba Tuhan kelakuannya juga begitu. Sorry ya. Saya kan nggak dapat makan di situ. Ingat, kalau saya tahu neraka itu ada, maka saya mengerti bahwa setan memang mau supaya saya tidak melayani. Sebab kalau saya melayani, yang pertama, saya bisa tarik orang keluar dari neraka. Dan yang kedua,
Kalau saya melayani, saya akan mendapat tempat terhormat di sorga dengan mahkota yang Tuhan sediakan bagi saya. Berikan tepuk tangan. Setan menipu manusia tentang konsep neraka. Sehingga kita baru ada masalah sedikit, kita udah bilang, Tuhan saya gak kuat, saya gak kuat, saya gak kuat. Sehingga manusia hanya karena untuk mendapatkan untung, dia rela pergi ke dukun. Untuk mendapatkan usaha yang lebih berhasil, dia bisa datang ke paranormal dan menipu manusia tentang neraka. Sehingga neraka kita pikir hanya bayang-bayang. Waktu kita tahu neraka itu ada, maka yang pertama, saya akan melayani Tuhan apapun masalahnya. Amin. Saya akan bicara tentang Tuhan. Mungkin saudara bertanya, kenapa saya harus bicara tentang Tuhan? Karena saya tidak mau orang yang saya kenal ada di neraka. Saya tidak akan berkata neraka itu panas, anget-anget. Ada api, kita lihat kiri, kita lihat kanan, kita lihat kiri, hangat. Tapi ada Michael Jackson dan Madonna di sana. Sekali-sekali ada Hell Tour, maksudnya tour neraka, di mana Madonna dan Michael Jackson akan berduet, dan kita nonton. Kalau kita tahu neraka itu ada, yang pertama kita mau kerja keras buat Tuhan. Amin. Tantangan ada, masalah ada, tapi kita bilang, Tuhan, saya mau tetap melayani. Saya tidak mau ada orang sedikit pun di sekitar saya masuk neraka, tapi saya mau jiwa mereka selamat sampai ke surga rumah Bapa yang kekal. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kalau saya tahu neraka itu ada, saya mau kerja keras buat Tuhan. Dan kalau saya tahu neraka ada, saya akan menjaga kesucian dalam hidup ini. Amin. Lalu pertanyaan saya, kalau orang dia jaga kesucian dalam hidupnya, masakan dia tidak alami berkat? Orang kalau dia jaga kesucian dalam hidupnya, masakan rumah tangganya tidak akan dipulihkan? Orang kalau dia jaga kesucian dalam hidupnya, masakan penyakit tidak disembuhkan? Orang kalau jaga kesucian dalam hidupnya, masakan setan dapat menyerang hidupnya lagi? Jawaban saya, tidak mungkin. Karena orang yang hidup dalam kesucian, dia membentengi hidupnya sendiri dengan kuasa dan kemuliaan Allah. Haleluya. Hanya setan menipu manusia. Sepertinya neraka itu tidak ada. Sepertinya neraka hanya simbol. Sepertinya neraka hanya tempat untuk setan. Dan yang namanya manusia tidak akan mungkin ada di sana. Saya mengerti neraka itu hanyalah tempat setan. Tetapi dia tempat setan dan pengikut-pengikutnya. Dengan lain kata, jika engkau berjalan dengan pola pikir setan dalam hidup ini, jika engkau menolak menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab berkata, barang siapa yang percaya akan diselamatkan, dan barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Setan menipu manusia dan berkata, tidak mungkin kau sampai neraka, karena Allah tetap Allah yang mengasihi, karena dia ingin engkau ada di sana. Alkitab berkata, setan itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Kristus datang untuk memberi domba-dombanya hidup dan hidup berkelimpahan. Amin. Berarti hari ini kita mengerti kenapa kadangkala kekristenan kita hidup seperti di dua dunia. Kenapa kita kadangkala tidak bisa mengerti bahasa sorga? Kenapa kita tidak seringkali bisa mengerti bahasa Allah? Seringkali kita pikir iman sih iman, tetapi kan masalah sedang berat. Percaya sih percaya, tapi kata dokter penyakit saya parah. Oh, serah pada Tuhan sih serah pada Tuhan, tapi situasi kan lagi tidak memungkinkan seperti ini. Saya mau beritahu, yang membuat engkau hidup seperti di dua dunia seperti itu adalah bapa segala dusta yang bernama iblis itu. Iblis menipu manusia tentang kasih Allah. Iblis menipu manusia tentang konsep sukacita. Iblis menipu manusia tentang konsep neraka. Yang keempat, yang terakhir, saya catat di sini. Setan berdusta kepada manusia tentang kuasa yang kita miliki. Saya ulangi sekali lagi. Setan berdusta kepada manusia tentang kuasa yang kita miliki. Saya ulangi sekali lagi. Setan berdusta kepada manusia tentang kuasa yang kita miliki. Alkitab berkata, seberapa banyak kita yang menerimanya, diberikannya apa? Kuasa. Sama-sama bilang sama saya, kuasa. Sama-sama bilang sama saya, kuasa. Sama-sama bilang sama saya, kuasa. Amin. Siapa yang punya kuasa? Siapa yang punya kuasa? Pendeta. Siapa yang punya kuasa? Sama-sama saya bilang saya. Kok takut-takut? Ayo bilang sama saya. Siapa yang punya kuasa? Amin.
Amin. Lihat orang kiri kanan sudah bilang, kamu punya kuasa. Gitu. Ayo. Ayo benar. Saya percaya orang Kristen itu ramah-ramah. Amin. Amin. Kadang-kala orang Kristen di gereja sombong sekali. Senggol. Takut minyak wanginya bercampur air mata duyung. Saya ngerti mau saya? Orang Kristen itu ramah-ramah. Amin. Amin. Ayo lihat kiri kanan saudara bilang kamu punya kuasa. Yang di atas kelihatan. Ayo cepat. Yang di atas pikir gua di sini. Emangnya pemain cadangan. Udah. Saudara bilang apa sama sebelah saudara? Terus dia senang. Senang dia. Udah nggak bisa tidur 2 hari karena utangnya belum kebayar. Sudah bilang sama dia, kamu punya kuasa dia. Tapi tunggu habis kebaktian. Jangan belum habis kebaktian langsung sudah bisa tidur. Oh terima kasih Tuhan, berkat sudah mengalir sekarang saya bisa tidur. Ada orang yang bilang, aduh puji Tuhan, Tuhan baik luar biasa. Saya ada 3 hari nggak bisa tidur, tetapi waktu saya masuk kebaktian langsung firman Tuhan disampaikan saya ketiduran. Dengernya sih enak, tapi hati kecewa juga gitu saudara. Ya kan? Udah sudah bilang sama dia. Udah, amin. Sekarang colek dia lagi. Bilang, saya juga punya. Amin. Siapa yang punya kuasa? Siapa yang punya kuasa? Siapa yang punya kuasa? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Setan menipu manusia, setan berdusta kepada manusia bahwa yang hanya punya kuasa cuma Yesus. Sehingga setiap kali setan menyerang kita bilang, Yesus. Setan. Yesus tidak akan melangkah turun dari sorga untuk bebaskan kita dari setan. Sebab dia udah buat itu 2000 tahun yang lalu. Amin. Tetapi Yesus sekarang bilang apa? I give you power. Aku berikan kepadamu kuasa. Sehingga apapun yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Apapun yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Berarti kalau kita manggil nama Tuhan dan bilang, Tuhan, setan ganggu. Tuhan akan bilang, kamu lawan. Mau berani. Setan menipu manusia. Sehingga kita berpikir yang hanya punya kuasa adalah Yesus. Tapi Alkitab bilang, jika kamu di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja maka aku akan memberikannya kepadamu. Berikan tepuk tangan. Siapa yang punya kuasa? Jadi kalau saudara lihat masalah, ingat, saya punya kuasa. Kalau saudara lihat masalah dalam rumah tangga sudah nggak selesai-selesai, ingat, saya punya kuasa. Runtuhkan segala iblis yang mau mengikat anak saya dengan hal-hal jahat, saya patahkan dalam nama Yesus. Kalau dia masih ganggu lagi, bilang saya perintahkan dalam nama Yesus. Keluar. Dia masih belum mau ganggu, masih ganggu lagi, bilang setan, saya perintahkan dalam nama Yesus keluar. Dan waktu setan tahu, kita berdiri teguh, dia pasti lari. Amin. Setan kadang-kala dia mau ganggu kita. Kita bilang, setan aku perintahkan keluar. Karena mereka nggak mau keluar. Terus kita, setan, aku perintahkan keluar. Dia nggak mau keluar. Ya terserah kalau nggak mau keluar. You have the power. Setan itu licik. Jangan saudara pikir setan itu anak manis. Yang saudara bilang keluar, iya deh. No. Setan bukan anak manis. Ada saudara yang bilang, kenapa ya pendeta saya udah usir setannya belum keluar. Jawaban saya, tetap dengan iman yang teguh, lawan dia maka dia akan lari daripadamu. Makanya Alkitab bilang begini, orang yang bertahan sampai kesudahannya, itu yang akan beroleh kemenangannya. Amin.
Tapi yang harus engkau yakin, saya sudah punya kuasa. Saudara-saudara yang terikat misalnya dengan merokok, dengan minum, dengan judi, dengan hal yang salah. Lalu kadang-kadang saudara bilang, saya udah berkali-kali mau coba, tapi terus saya terikat. Saya mau beritahu sekarang, sadari kuasa yang ada pada saudara. Amin. Setan mau menipu manusia. Dia mau menaruh kesan bahwa yang punya kuasanya Yesus. Tapi Yesus bilang, aku memberikan kuasa itu kepadamu. Setan mau menaruh kesan bahwa, oke lah, bukan cuma Yesus lah. Tetapi hanya orang-orang tertentu saja, orang-orang pilihan Tuhan saja, hamba-hamba Tuhan saja, gembala-gembala sidang saja, para penginjil saja yang punya kuasa. No. You have the power. Engkau punya kuasa. Mulai hari ini, jangan mau tertipu lagi. Mulai hari ini bilang, setan, lepaskan tanganmu dariku. Dan mulai hari ini rebut kemenangan yang besar. Amin. Setan mau buat kita menjadi penakut. Setan mau buat kita jadi orang yang khawatir. Setan mau buat kita orang yang menjadi pesimis dan bilang, ya memang hidup ini berat, tantangan, sukar. Tapi hari ini saya mau beritahu, orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Berikan tepuk tangan ya mereka. Daniel sudah bilang, sudah buka Alkitab, sudah dalam kitab Daniel. Daniel pasal 11, mulai ayatnya ke-31. Dikatakan tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Kalau saya tafsirkan sederhana, maka itu akan berbunyi bahwa di akhir zaman akan ada tekanan yang berat kepada orang-orang percaya. Dan akan ada kekejian yang dilakukan di mana-mana. Dan itu yang kita lihat hari-hari ini. Di mana-mana hal dosa sudah dianggap biasa, di mana-mana aborsi sudah dianggap biasa, di mana-mana hamil di luar nikah sudah dianggap biasa, di mana-mana Simon Levin sudah dianggap biasa, di mana-mana homoseks sudah dianggap biasa, lesbian sudah dianggap biasa, judi sudah dianggap biasa, ekstasi, minum mabuk, nyuntik sudah dianggap biasa. Alkitab bilang kekejian yang membinasakan. Ayat 32, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian, orang yang nggak bisa pegang kuat imannya, dikatakan akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata yang licin. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Umat yang mengenal Allahnya, dengan lain kata apa? Nggak bisa ditipu lagi. Amin. Umat yang mengenal Allahnya. Artinya setiap kali setan mau bilang, kamu gak sanggup hadapin masalah ini. Kita bilang, setan engkau berdusta. Karena aku kenal Allahku. Dan aku tahu bersama dia, aku cakap menanggung segala perkara. Berikan tepuk tangan ya mereka. Kita bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan.